Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maranimika dengan NIM 2311011005. Jadi di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara menggunakan aplikasi Orange untuk menganalisis suatu data menggunakan decision tree. Jadi sebelum masuk ke Orange, saya akan menjelaskan sedikit tentang decision tree terlebih dahulu. Jadi decision tree adalah sebuah struktur pohon yang digunakan dalam machine learning untuk membuat model prediksi, baik itu untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, jadi decision tree ini merupakan seperti cabang-cabang pohon yang merepresentasikan hasil dari data yang akan kita analisis. Nah, kemudian decision tree ini bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil berdasarkan dengan serangkaian pertanyaan atau kondisi yang ada. Nah, jadi ketika kita akan menganalisis data, nah kemudian kita menggunakan decision tree itu akan digunakan metode random forest untuk akurasi dari prediksi datanya. Kemudian itu ada kelebihan dari decision tree. Yang pertama itu memiliki fleksibilitas yang tinggi karena mudah diterapkan dan mudah digunakan, baik itu untuk orang awam maupun untuk orang yang sudah berpengalaman. Nah, terus mudah dipahami karena cara penggunaannya cukup mudah dan tidak ribet. Kemudian ada kekurangan decision tree. Nah, kekurangannya itu memiliki struktur cabang yang banyak sehingga si datanya ini menjadi kompleks dan menyebabkan overfitting atau ketidakmampuan model dalam prediksi data baru secara akurat dan tepat. Nah, mungkin untuk pendahuluan dari decision tree itu sekian. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan aplikasi Orange untuk decision tree, untuk menganalisis data secara decision tree. Nah, pertama kita masuk dulu ke Orange. Nah, setelah itu, di sini udah masuk di Orange. Nah, sekarang kita pertama itu di bagian kiri ini ada bagian pilihannya gitu, kayak toolbar gitu untuk memilih apa-apa aja yang bakal kita pakai untuk analisis data kita. Nah, pertama itu kita pilih file, ini buat kita masukin filenya terlebih dahulu. Jadi ini tinggal ditarik aja. Oke. Kemudian ini double klik. Nah, di sebelah sini itu ada di sebelah kanan atas itu ada logo file, ini kita klik. Terus di sini kita masukin file yang akan kita teliti, yang akan kita cari hasilnya. Nah, di sini filenya ada kadar zat aktif, tipenya numerik dan role-nya feature, kemudian pH, tipenya numerik dan feature juga, terus volume dan waktu larut itu juga sama, kemudian ada jenis obat, itu tipenya kategori, sedangkan role-nya itu target. Nah, untuk values-nya itu analgesik, antibiotik, antipiretik. Kemudian kita klik play, terus kita silang. Nah, setelah kita masukkan file, kita akan mulai menggunakan si decision tree-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita cari decision tree-nya, itu kita cari tree. Nih, terus kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita hubungkan antara file dengan tree. Ini kita tinggal tarik garis saja. Jadi ini kategorinya dari file ke tree itu data. Nah, kemudian terus kita tarik lagi. Ini kita ambil tree viewer, kita tarik ke sini. Nah, untuk dari tree ke tree viewer itu kita tarik lagi garis untuk menghubungkan antara tree dengan tree viewernya. Kemudian kita tarik. Nah, jadi di sini dari tree ke tree viewer itu model to tree. Nah, setelah dari sini kita cari scatter plot, kemudian kita tarik bagian sini. Nah, kemudian dari tree viewer ke scatter plot itu kita tarik lagi garis. Nah, jadi di sini udah ada garisnya, yaitu select data to data. Nah, garis ini kita ubah, ini bisa diubah. Jadi dari select data to data subset. Ini kita silang. Terus kita oke. Nah, jadi ini dari tree viewer ke scatter plot itu jadinya select data to data subset. Terus kita tarik lagi satu garis lagi. Nah, yang garis kedua itu ada select data to data. Nah, ini kita ubah jadi data to data. Nah, jadi di sini dari tree viewer ke scatter plot itu ada dua garis. Yang pertama garisnya yang penuh itu data, kemudian garis yang putus-putus itu select data to data subset. Nah, kemudian kita cari box plot, terus kita tarik lagi. Nah, terus dari tree viewer ke box plot kita tarik lagi satu garis untuk menghubungkan. Nah, di sini kategorinya select data to data, jadi ini kita ubah jadi data to data.
Oke. Nah, ini udah terbentuk decision tree-nya. Kemudian kita akan melihat satu persatu decision tree-nya. Yang pertama itu kita double klik tree viewer. Kemudian sini akan muncul yang dari tree viewer-nya itu seperti kayak pola tree viewer gitu. Nah, yang pertama itu yang paling atas itu volume kemasan dalam mili, terbagi menjadi dua, itu yang pertama antibiotik, kemudian waktu larut. Kemudian dari waktu larut ini terbagi menjadi dua lagi, volume kemasan dan antipiretik. Kemudian dari volume kemasan terbagi dua lagi menjadi analgesik dan waktu larut. Kemudian dari waktu larut terbagi dua lagi menjadi antipiretik dan analgesik. Nah, kemudian kita balik lagi ke si orange-nya tadi, si decision tree-nya tadi. Setelah dari tree viewer, kita masuk ke scatter plot. Nah, setelah itu, nanti di scatter plot akan muncul warna-warna seperti ini, titik-titik seperti ini. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini tuh jadi axis X itu kadar zat aktif di bagian bawah sini. Kemudian Y-nya itu pH, dan ini bisa diganti jadi pH, terus volume kemasan sama pH, terus waktu larut dengan pH, kemudian jenis obat dengan pH. Nih, dan ini bisa juga kita ganti, misalnya di atas bagian Y itu kadar zat aktif, kemudian di bagian X itu kadar zat aktif, kemudian bagian Y kita ganti dengan kadar zat aktif juga. Jadi nanti titik-titiknya bakal lurus kayak gini. Nah, terus kalau misalnya Y-nya kita ganti sama pH, itu akan kayak gini. Nah, jadi ini warna hijau itu antipiretik, warna biru itu analgesik, dan warna merah itu antibiotik. Nah, terus jadi kalau misalnya aksis X-nya kadar zat aktif dan aksisnya itu pH, jadi titik-titiknya akan menyebar seperti kayak gini. Tapi berapa titiknya ada yang saling berdempetan satu sama lain, jadi warnanya nggak hijau dan nggak biru juga. Nah, terus kalau misalnya aksis X-nya kadar zat aktif, sedangkan aksis Y-nya kita ganti dengan volume kemasan. Nah, jadi scatter plot yang terbentuk atau titik-titik yang terbentuk tuh akan seperti ini, kayak misah gitu antara antibiotik, analgesik, dan antipiretiknya. Kemudian kita ganti lagi aksis Y-nya menjadi waktu larut. Nah, ini juga kayak gini. Kemudian kita ganti lagi jadi jenis obat. Nah, kalau jadi jenis obat, dia tuh akan lurus-lurus kayak gini. Ini di sini analgesik, sini antibiotik, sini antipiretik. Kemudian jika aksis X-nya kita ganti jadi pH, nah sedangkan aksisnya jadi zat aktif, ya seperti ini dia, kayak jadi itu dia nyebar, tapi ini dominannya tuh tegak lurus gini, pada tegak lurus gini. Kalau aksis X-nya kita ganti, pokoknya ini bisa diganti-ganti. pH dengan volume kemasan itu jadinya kayak gini. Nah, jadi ini titik-titik ini menggambarkan seberapa dekat antara si analgesik atau sama dengan antipiretik, atau antipiretik dengan antibiotik atau kebalikannya. Nah, setelah dari scatter plot, kita akan kembali lagi ke si decision tree-nya, terus kita masuk ke box plot. Double klik box plot. Nah, di box plot itu akan terlihat kayak gini. Kita gedekan. Nah, jadi di sini bisa dipilih ya. Di bagian kiri itu bisa dipilih kita membandingkan apa dengan apa. Misalnya yang pertama itu jenis obat. Jenis obat banding dengan jenis obat. Nah, jadi ini ada analgesik 50, antibiotik 50, dan antipiretik 53. Jadi totalnya itu 153. Jadi banyaknya data yang kita analisis itu ada 153 data. Kemudian misalnya sini jenis obat, dan ini kadar zat aktif misalnya. Di sini juga bakal terlihat kalau antibiotik itu kadar zat aktifnya di rentang 4,8 sampai 5,2, analgesik 5,6 sampai 6,3, terus antipiretik di 6,2 sampai 6,9. Nah, kemudian kita bandingkan lagi jenis obat dengan pH. Di sini dapat analgesik pH-nya 2,5 sampai 3. Kemudian antipiretik itu 2,8 sampai 3,2. Antibiotik itu 3,1 sampai 3,6. Kemudian kita bandingkan lagi jenis obat dengan volume kemasan. Nah, ini didapatkan kalau antibiotik itu 1,4 sampai 1,5. Analgesik itu 4,0 sampai 4,6. Kemudian antipiretik 5,1 sampai 5,8. Kemudian kita cari lagi jenis obat dengan waktu larut dalam menit. Nah, ini juga didapatkan kalau antibiotik itu 0,2 sampai 0,3. Kemudian analgesik itu 1,2 sampai 1,5. Dan antipiretik itu 1,8 sampai 2,3. Bisa juga diganti kategorinya di select ke jenis obat misalnya. Nah, di sini didapatkan ya kalau analgesik itu dari 0 sampai 32, kemudian antibiotik itu dari 32 sampai 65, kemudian antipiretik itu 65 sampai 100. Kemudian selected dengan kadar zat aktif itu di rentang 5 sampai 6,4. Kemudian dibandingkan dengan pH itu dia di rentang 2,8 sampai 3,3, dan dibandingkan dengan volume kemasan itu 1,6 sampai 5,1. Kemudian dibandingkan juga dengan waktu larut itu di 0,3 sampai 1,8 menit. Nah, untuk box plot ini bisa dilihat kayak rentang-rentangnya itu si antibiotik itu dari rentang mana sampai mana terhadap ini terhadap itu. Sedangkan kalau misalnya yang scatter plot itu tuh dia lebih ke titik-titik atau dot gitu yang menunjukkan persebaran dari si antibiotik atau antipiretik gitu, atau analgesiknya gitu. Baik, terus kembali lagi ke si orange-nya ini. Kemudian kita bisa menganalisis datanya juga pakai heat map.
sini, dicari heat map, terus ditarik ke sini. Oke, heat mapnya sudah keluar. Terus dari file kita tarik garis ke heat map. Jadi ini kategorinya data. Kemudian untuk melihat analisisnya, kita double klik si heat map. Kemudian nanti dari double kliknya bisa dilihat. Jadi pada heat map didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini ada warna biru, hijau, kuning. Nah, di sini yang dari kiri ke kanan itu ada kadar zat aktif, kemudian ada pH, volume kemasan, dan waktu larutnya. Jadi heat map ini berbentuk seperti pita panjang yang berwarna, dan di setiap warna pada pita ini menunjukkan masing-masing kategori dari data yang kita masukkan. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan decision tree. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.